Sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 tadi. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu subuh, sehingga sholat subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Adapun hikmah-hikmah yang diperoleh dari sholat subuh antara lain akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, kaum muslimin akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, akan mendapatkan perlindungan atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jaminan adalah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat ini marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, berupa sehat, berupa sempat, berupa nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak, sehingga ketika kita disuruh menghitung nikmat-nikmat itu, pasti kita tidak mampu. Oleh karena itu, kita wajib mengagungkan kekuasaan Allah yang maha dahsyat, Allah yang telah memberikan karunia yang sangat banyak kepada hambanya. Tentunya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat ini kami akan menyampaikan tentang hal yang terkait tentang sholat subuh dan juga sholat asar. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim 635. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya hendaklah akan masuk atau tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim 634. Jadi hadis ini menerangkan pada kita bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, maka dia tidak akan masuk neraka.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa Allah atau barang siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim 163. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama sepenuh malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim 656. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, dan para malaikat malam dan siang berkumpul pada saat fajar atau subuh. Hadis Bukhari 137 dan Muslim nomor 63. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kaum muslimin, hikmah sholat subuh adalah sangat banyak, sangat luar biasa. Sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 tadi. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu subuh, sehingga sholat subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Adapun hikmah-hikmah yang diperoleh dari sholat subuh antara lain akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, kaum muslimin, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, akan mendapatkan perlindungan atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jaminan adalah surga yang telah dijanjikan. Jadi dengan melaksanakan sholat subuh, banyak sekali hikmah yang diperoleh. Tentunya juga akan meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa sholat subuh memiliki hikmah yang luar biasa. Yang pertama, akan membangun jiwa dan raga kita dengan sholat subuh, karena kita bisa beraktivitas sepanjang hari dengan baik. Yang kedua, kaum muslimin, akan meningkatkan kesadaran spiritual kita, karena tubuh kita akan terbantu dengan meningkatnya kesadaran spiritual. Tentunya kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekat diri kepada Allah, maka akhirnya akan menjadikan kita semakin cinta pada Allah, cinta untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan cinta untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian berikutnya, yang ketiga, yaitu akan mencegah kelalaian. Sholat subuh menurut Imam Al-Ghazali akan membantu untuk menjaga hati dari godaan setan, termasuk kita akan jadi orang yang tidak lalai dalam urusan kehidupan. Dan kemudian yang keempat, akan membangun disiplin. Dengan sholat subuh yang kita lakukan, tentunya ketika kita pagi-pagi benar sudah bangun, bahkan sebelum subuh sudah bangun, kita melaksanakan qiyamul lail, menegakkan sholat malam, maka ini secara otomatis akan meningkatkan kedisiplinan kita dalam beribadah, dan akan menjadikan kita semakin istiqomah dalam melakukan ketakwaan kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah,
dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menekankan pentingnya sholat subuh ini sebagai awal yang baik dan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Luar biasa banyak hikmah-hikmah yang dilakukan atau banyak hikmah yang diberikan kepada kaum muslimin dan muslimat ketika mau melaksanakan sholat subuh, termasuk sholat asar. Tentunya juga tidak meninggalkan sholat yang lain. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita tegakkan niat kita, kita luruskan niat kita, kita istiqomah untuk selalu meminta bimbingan kepada Allah, untuk selalu minta petunjuk pada Allah, supaya kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat jamaah subuh dan sholat asar yang memang ini sangat luar biasa manfaatnya dan hikmah-hikmahnya sebagaimana yang saya sampaikan di atas. Dan insya Allah ketika kita mampu melaksanakan dengan baik, melaksanakan dengan istiqomah sholat subuh berjamaah termasuk sholat asar berjamaah, maka pastilah Allah akan memberikan jaminan, yaitu jaminannya adalah surga. Tentunya kaum muslimin dengan tekad dan semangat yang memang tidak boleh pantang menyerah. Kita harus benar-benar sejak awal kita niatkan, kita harus berniat karena Allah. Sebelum mengawali tidur malam, kita sudah berniat pada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan dan rahmat untuk bisa bangun sebelum subuh. Syukur bisa bangun sepertiga malam. Yang kedua, kita bertekad dan minta pada Allah untuk diberi kekuatan, untuk diberi rahmat, sehingga bisa bangun sebelum subuh, utamanya sepertiga malam. Dan yang ketiga, kita senantiasa mentargetkan diri kita dengan target kita harus bisa bangun pada malam-malam sepertiga malam, di mana saat itu adalah malam-malam yang mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita senantiasa istiqomah terus menerus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu diberi oleh Allah bimbingan, petunjuk, rahmat, dan kekuatan, termasuk kesehatan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dari perintah Allah yang sangat mulia ini, yaitu salat subuh dan salat asar. Tentunya juga tidak meninggalkan salat-salat wajib yang lain. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dengan semangat yang luar biasa, dengan ikhtiar yang luar biasa, dengan motivasi yang luar biasa, dan hanya minta petunjuk, minta ridhonya kepada Allah, dan hanya ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan nikmatnya, Allah akan memberikan karunia-Nya bagi orang-orang yang memang ada upaya-upaya untuk menjadikan dirinya orang yang penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ikhtiar yang luar biasa. Karena kita atau ketika kita terlena, maka pastilah kita akan lalai dari perintah ini. Oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Hadis riwayat Tirmidzi.
Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Doa ini harus senantiasa kita ucapkan setiap saat, setiap waktu, sehingga kita tidak akan mudah tergoda oleh setan. Kita tidak mudah tergoda oleh nafsu-nafsu angkara murka yang menutup hati kita, yang menutup rahmat Allah dalam diri kita. Sehingga dengan doa ini yang setiap saat kita panjatkan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Berjamaah subuh dengan mudah, berjamaah asar dengan mudah. Tentunya berjamaah di waktu-waktu yang lain juga semakin mudah, karena memang jamaah subuh dan asar ini adalah sangat berat. Namun ketika kita berprasangka baik pada Allah dan selalu memohon perlindungan Allah dari godaan setan dan nafsu-nafsu yang telah menghalangi kita dari ketakwaan, maka pastilah Allah akan memberikan pertolongan. Dan bagi Allah ini sangat mudah, selama kita kaum muslimin dan muslimat ada upaya, ada ikhtiar, ada niat, ada target, dan ada implementasi yang memang kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih mampu melaksanakan sholat jamaah subuh dan sholat jamaah asar. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pastilah semua itu tidak mudah. Banyak sekali rintangan-rintangan yang menghadapi ibadah-ibadah ini. Angin dingin, bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan nafsu yang lain, yang ini terus menghadang di depan kita. Namun kita tidak boleh kalah. Kita harus lebih kuat semangat kita. Kita harus lebih kuat motivasi kita untuk mengalahkan nafsu-nafsu tersebut. Semakin kita kokoh, semakin kita perkuat motivasi kita, semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah dengan upaya-upaya yang luar biasa, maka pasti Allah akan memberikan kemenangan pada kita. Allah akan memberikan kesuksesan pada kita, yaitu mampu melaksanakan sholat jamaah subuh dan asar dengan luar biasa. Dan balasannya, orang-orang yang mampu melaksanakan sholat jamaah subuh, apalagi di masjid, dia akan terhalang dari siksa neraka. Tentunya adalah sebuah jaminan Allah bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai seorang atau insan yang beriman, maka kita senantiasa harus berusaha bersungguh-sungguh, dan kita harus berwaspada terhadap godaan-godaan di luar kita. Terutama adalah yang paling berat, musuh terbesar kita itu bukan siapa-siapa kaum muslimin, tapi musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Musuh terbesar kita untuk beribadah pada Allah bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Malas, loyo, lemah semangat, gampang menyerah, tidak motivatif. Ini musuh kita. Maka kita harus hindari kemalasan, kita harus menghindari ketidaksemangatan ini. Tentunya dengan penuh motivasi, dengan berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah hanya dengan keyakinan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kunci kaum muslimin.
kunci ketika kita sudah berikrar pada Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu bentuk kepasrahan yang luar biasa dari seorang muslim kepada sang Khalik, dari seorang hamba kepada sang pencipta, dengan kepasrahan yang tingkat tinggi, dengan mengikhlaskan jiwa dan raganya, dengan mengikhlaskan seluruh ibadahnya, seluruh aktivitas hidupnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak mudah, butuh perjuangan yang luar biasa, butuh semangat yang luar biasa yang selalu kita kontrol, yang selalu kita evaluasi, sehingga kaum muslimin dan muslimat dengan evaluasi, dengan terus kita tingkatkan ilmu-ilmu kita, terus kita tingkatkan pemahaman kita, penguasaan kita tentang ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, insya Allah ibadah kita semakin hari semakin ke depan menjadi kafah, menjadi sempurna, menjadi ibadah yang memang inilah yang diharapkan oleh Allah, beribadah karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita tentang sholat subuh. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat asar berjamaah di masjid, ini bukan pekerjaan ringan, butuh perjuangan, pengorbanan, butuh semangat, butuh motivasi yang tinggi, dan memang harus kita siapkan, kita ikhtiarkan. Kalau perlu memang harus kita target, kita harus mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melaksanakan sholat asar berjamaah dengan target-target yang telah kita siapkan, dan dengan minta bimbingan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan nikmat-nikmatnya pada orang-orang yang memang mentargetkan dirinya setiap saat sesuai dengan syariat Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga niat kita, semangat kita, motivasi hari ini sebuah awal yang baik untuk selalu berbenah, selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga dengan ibadah yang terus meningkat kualitasnya, maka akan berkualitas pula amalan-amalan kita di hadapan Allah. Dan tentunya balasan dari amalan yang berkualitas, yang bersungguh-sungguh dan hanya ridho pada Allah, tidak lain adalah surganya Allah yang terbentang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi, dan bahkan luasnya lebih dari itu, luasnya bisa tak terbatas, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, mumpung kita masih sehat dan sempat, mumpung kita masih diberi kekuatan oleh Allah, fisik kita, tenaga kita, kondisi tubuh kita masih kuat, mari kita senantiasa punya target-target dalam beribadah, punya tujuan-tujuan tertentu untuk mendapat atau untuk meraih surganya Allah. Kita bisa bayangkan ketika kita sudah lemah, sudah sakit, sudah mungkin tua, kekuatan kita pasti akan berkurang. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kekuatan yang luar biasa, fisik yang luar biasa ini, kita manfaatkan dengan maksimal setiap saat dan setiap waktu untuk senantiasa beribadah pada Allah dan senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan niat dan kuat dan hanya mengharap ridho Allah, maka pastilah Allah akan mengabulkan permohonan kita. Dan tentu Allah sudah menyiapkan untuk kita, yaitu surganya yang disediakan bagi orang-orang yang taat dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sebuah perjalanan hidup yang seperti ini, memang kita sebagai seorang muslim harus senantiasa berusaha dengan maksimal, karena hidup adalah proses. Orang untuk menjadi baik adalah proses. Orang untuk masuk surga adalah dengan proses. Orang menjadi sabar juga dengan proses. Tidak ada tiba-tiba kita menjadi hebat, tiba-tiba kita menjadi orang yang penyabar dan penyayang. Yaitu dengan target-target ibadah ini yang akan mendidik kita, melatih kita untuk menjadi orang yang sabar, ulet, dan tentunya menjadi orang yang tangguh untuk selalu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Dan insya Allah tantangan itu akan kita hadapi dengan sekuat tenaga, dengan minta petunjuk Allah. Insya Allah tantangan yang ada di depan kita akan kita hadapi dengan baik, dan insya Allah target-target kita, tujuan ibadah kita, semangat kita untuk mendapatkan surganya Allah melalui sholat ini akan bisa kita capai dengan mudah. Memang kaum muslimin ada kesulitan, pasti ada kesulitan kadang-kadang, tapi itu sebuah ujian. Itu sebuah ujian. Namun ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, dan di balik kesulitan ada kemudahan. Jangan pantang menyerah, terus semangat untuk membangun amal soleh kita dengan penuh percaya diri dan yakin Allah akan memberikan perlindungan pada kita, dan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Bagi yang NU wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Bagi yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.